Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul adim. Ketuhanan dan kemanusiaan. Menanggapi komen Bapak Manap tentang ketuhanan dan kemanusiaan, mana yang lebih didahulukan? Hal yang demikian untuk masing-masing pribadi, yang pasti jawabannya ada perbedaan yang mana yang didulukan, dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Itu pun bagi yang mempunyai iman kepada adanya Tuhan. Akan tetapi yang tidak ada rasa iman kepada Tuhan berpotensi menuhankan dirinya sendiri, entah disadari maupun tidak disadarinya. Contoh ini ada pada bangsa Yahudi yang disematkan menjadi orang yang sombong. Bukan berarti semua bangsa Yahudi semua demikian, karena bangsa Yahudi pun banyak yang menjadi korban kesombongan mereka. Kesombongan Yahudi ingin menguasai dunia, dan itu sudah dilakukan berabad-abad. Dan sifat sombong itu setiap diri manusia mempunyainya, cuma bisa menekan dan tidak saja, tanpa kecuali yang berdarah biru pun. Contohnya mereka berani mengatakan bahwa orang Nusantara, kalau tidak ada orang Arab, masih menyembah pohon, yang berarti beliau sendiri menyembah sajadah atau Ka'bah saja. Ini kalau dipahami dengan cara pola berpikir mereka, ini hanya satu contoh yang suka menuduh dan masih banyak lainnya yang berpola berpikir menyembah sajadah dan Ka'bah. Dan memang ada yang mengajarkan bila ingin sholatnya khusyuk agar membayangkan sholat seolah-olah Ka'bah di depannya. Yang demikian mereka hanya menyembah Ka'bah atau berhala yang ada di hati atau pikirannya sendiri. Ketuhanan dan kemanusiaan tidak dapat dipisahkan bagi yang beriman. Berjalan atau dijalankan bersama-sama. Contoh, bila jadi pemimpin masyarakat, bila mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk golongan rakyat yang miskin, bila yang muncul besar rasa kemanusiaannya yang ada atau yang didahulukan saudara dan teman, bila pimpinan itu mempunyai rasa ketuhanan yang benar, akan memegang amanahnya, dan yang didahulukan yang paling bawah dulu dan berikutnya. Ketuhanan dan kemanusiaan bila dipahami dengan agama, fakta yang ada, terlebih yang didahulukan ketuhanan dari rukun Islam maupun rukun iman. Kalau rukun iman bersahadat atau bersaksi kepada Tuhan, baru ke manusia atau ke baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu juga rukun iman kepada pencipta semua, isinya beserta semua isinya, baru titik-titik dan titik-titik dan seterusnya. Begitu juga dasar negara kita atau Pancasila, ketuhanan baru kemanusiaan, karena pada kenyataannya dalil dan yang menciptakan dalil lebih dahulu yang menciptakan dalil. Yang dimaksud dalil langit bumi beserta semua isinya. Yang menciptakan dalil maha awal, tidak ada permulaannya, yang setiap ada awalannya itu pasti makhluk. Kalau di kitab Injil atau Alkitab awal kejadian itu firman, yang artinya tidak ada firman yang menyerupai, menyamai, apalagi melebihi Alkitabnya. Firman pasti membutuhkan kitab sucinya, sedangkan kitab ada tulisannya apa tidak tetap disebut kitab, dan tidak mungkin disebut firman atau ayat atau kata.
firman ayat kata-kata itu membutuhkan kitabnya. Kalau di Al-Quran seruan ayatnya, jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Orang-orang yang menyekutukan zatnya Tuhan dengan makhluknya atau beranggapan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai anggota badan dan membutuhkan tempat mereka kena atau di dalam sabda baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dihadapi Imam Al-Mahdi sama dengan yang dihadapi beliau. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dihadapi beliau para pemuja berhala yang dipatungkan. Saat ini berhala-berhala tersimpan rapi di hati atau pikiran pemujanya sendiri. Iman kalau dipahami atau ditaruh di hati atau pikiran yang ada menyekutukan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya atau musyrik hati atau kekafirannya dirinya sendiri, karena yang dapat dipahami dengan pikiran hanya sebatas makhluk saja, tidak lebih. Sungguh iman itu wilayahnya rohani, tepatnya makrifat ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dapat dipahami dengan jiwa, dan hakikatnya yang telah bersaksi dan berjanji itu ruh atau jati dirimu atau Islam sejatimu di ruhmu. Islam dan iman itu beda tempat atau wilayah yang ada di dalam diri. Ilmui jiwa dengan makrifat ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makrifat itu pondasinya iman, dan iman itu pondasinya agama. Beragama tanpa iman kosong, tanpa guna. Iman kalau tidak makrifat, lalu apa yang diimaninya? Hukum syahadat wajib ada yang disaksikan. Bersaksi kepada Tuhan itu wajib menyatakan sendiri, sedang yang ke baginda Nabi itu diwakilkan para pewarisnya. Kita cukup mengimani yang diajarkan itu kebenaran yang wajib diikuti. Jangan sampai berkena bujuk rayu atau rayuan iblis yang mengajarkan bersaksi ke Nabi, menganggap diri kita sama Nabi Muhammad, Nur Muhammad, dan ruh kita dan Tuhan dipahami jadi satu kesatuan dalam diri sendiri. Persis tauhidnya Fir'aun, bedanya berikrar sebagai Tuhan dan tidak saja. Ahlussunnah wal Jamaah bersaksi ke Nabi cukup terwakili para pewarisnya dan tidak terlepas dari tiga simbol: merahmu yang melakukan Islammu, putihmu jiwamu, ilmui dengan makrifat ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijaumu itu ada Islam sejatimu, hijaumu ada janji ke Tuhanmu atau yang disebut jati dirimu, ruhmu, hakikatnya dirimu. Makrifatnya jasmani itu hanya ke zatnya makhluk, tidak lebih. Makrifat ke zatnya Tuhan hanya dapat dipahami atau diketahui, dan yang dapat mengetahui ruhanimu. Yang demikian itu setelah mendapatkan ilmunya, dan itu diajarkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Ali sebagai pintunya ilmu untuk membedakan mana yang bersanad dengan tidak ada di seruan ayat Al-Quran. Bila ingkar seruan ayat berarti yang dipuja hanya berhala yang ada di hati atau pikirannya sendiri. Bila hanya iman satu sisi ayat, Tuhan di atas titik-titik saja, atau satu sisi ayat Tuhan dekat saja, dan saling ingkar salah satunya, yang demikian disebut bertauhid bermata sebelah. Yang dikiaskan atau disabdakan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di akhir zaman akan ada Dajjal membelah Imam Al-Mahdi menjadi dua. Bila salah iman, amal sebaik apapun balasannya pasti neraka. Wassalam.